warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ramadhani. Saya di sini akan menjelaskan tugas 1 dari mata pelajaran sejarah, yaitu 12 garis sejarah. Pertama, saya akan menjelaskan prasejarah pada zaman Pleistosen pada tahun 40.000 sampai 200 sebelum Masehi. Pra berarti sebelum. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas manusia. Sehingga prasejarah berarti sebelum adanya sejarah. Prasejarah adalah bentuk geologis dataran benua Asia dihuni oleh Homo erectus, manusia Jawa, bangsa Melanesia, dan Australoid. Yang kedua, saya akan menjelaskan praaksara. Praaksara terjadi pada abad 150 sampai abad 425. Praaksara adalah pengenalan sistem penulisan Jawa berdasarkan skrip di India Utara. Bukti praaksara yaitu pada zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum. Yang ketiga ada masa aksara. Masa aksara adalah manusia setelah mengenal tulisan. Masa aksara terjadi pada abad ke-1 pada abad ke-5 sampai pada abad ke-4 sampai abad ke-5 silam. Kerajaan pertama pada masa aksara yaitu Salakan Negara, Kutai, dan Tarumanegara. Selanjutnya yang keempat adalah masa Hindu-Buddha pada abad 1 sampai abad 15. Lahir dari bangsa Arya dan Dravida dari sebuah ajaran Siddhartha Gautama, melahirkan 12 kerajaan di Nusantara. Contohnya yaitu Kerajaan Kutai berdiri di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Kedua ada Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5. Yang ketiga ada Kerajaan Pajajaran atau Sunda yang meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah. Yang keempat ada Kerajaan Melayu. Pusat Kerajaan Melayu diperkirakan berada di dekat sekitar Jambi atau Canpei. Yang kelima ada Kerajaan Sriwijaya. Yang keenam ada Kerajaan Kalingga. Yang ketujuh ada Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram adalah kelanjutan dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah sekitar abad ke-7. Yang kedelapan ada Kerajaan Medang Kamulan, adalah kerajaan Hindu, kelanjutan dari Kerajaan Mataram. Yang kesembilan ada Kerajaan Kediri. Yang ke-10 ada Kerajaan Singgasari yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Yang ke-11 ada Kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya pada 10 November 1293. Yang ke-12 ada Kerajaan Bari. 5 ada masa Islam, yaitu 7 sampai 560 Masehi. Sejak lahiran Nabi Muhammad SAW. Jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada jalur perdagangan sekitar abad ke-7. Lalu ada jalur perkawinan, para pedagang menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan atau adipati, bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Yang ketiga ada saluran pendidikan. Para ulama atau mubalik menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Yang keempat ada ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf mudah berkembang terutama di Jawa karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi dengan agama Hindu. Yang kelima ada saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dileraskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah yang disebut wali songo. Yang keenam ada saluran kesenian, contohnya seperti masjid, kaligrafi, dan lain-lain. Lalu yang keenam ada masa bangsa Eropa pada abad 16, 1511 sampai 1942. Kedatangan bangsa Barat, Portugis, Inggris, Belanda, Spanyol, Cina, Jepang. Yang ketujuh ada Hindia Belanda pada abad 16 sampai abad 20. 1511 sampai 1799. Kongsi dagang VOC, EIC, dan CDI. Yang ke-8 ada masa Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Ambisi ekspansionisme Jepang di Hindia Belanda atas Jepang memenangkan perjuangan 1. Selanjutnya yang ke-9 ada masa kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum adanya kemerdekaan terjadi peristiwa-peristiwa seperti peristiwa Rengas Dengklok, yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945 Amerika Serikat meluncurkan serangan bom ke kota Hiroshima, Jepang, dan pada tanggal 9 Agustus Amerika Serikat juga meluncurkan serangan bom ke kota Nagasaki di Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 1945
Utusan Jepang melalui Marsekai Terauchi di Dalat, Vietnam mengatakan kepada Soekarno dan Hatta bahwa pemerintahan Jepang akan memberi kemerdekaan untuk Indonesia. Lalu pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di rumah Jalan Pagnasan Timur nomor 56 di Jakarta untuk merumuskan pelaksanaan kemerdekaan yang dipimpin oleh Chairul Saleh. Soekarno menolak rancangan para pemuda ini. Ia ingin proklamasi tetap dilakukan lewat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI yang dibentuk oleh Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Sore harinya, Ahmad Subarjo selaku tokoh penengah antara golongan tua dan muda diutus untuk menjemput Soekarno, Hatta, Ibu Fatmawati, dan Guntur dari Rengas Dengklok. Pada malam hari, rombongan Soekarno berangkat ke Jakarta menuju Laksamana Maeda di Meiji Dori nomor 1 untuk membahas masalah proklamasi kemerdekaan. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 03 WIB atau waktu Indonesia Barat, naskah proklamasi disusun oleh Soekarno-Hatta dan Muhammad Subarjo di ruang makan rumah Laksamana Maeda. Pukul 10:10 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pagnasan Timur nomor 56 Jakarta. Selanjutnya pada masa Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1967. Bangsa Indonesia pada masa demokrasi, perjuangan liberal dan terpimpin Presiden pertama. Pada masa Orde Baru 1968 sampai 1998, yaitu memberikan harapan baru pada masa Presiden Soeharto dengan program Repelita. Yang terakhir atau urutan 12 pada masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 hingga sekarang. Era pasca Soeharto berhenti menjadi presiden, 21 Mei 1998. Presiden Soeharto menjadi presiden selama 32 tahun. Segitu aja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata yang mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.